Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan penuh kebahagiaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memberi like dan subscribe, agar cerita-cerita selanjutnya bisa terus hadir untuk menemani hari-hari kalian. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai cerita ini. Dina duduk di teras rumahnya, memandangi layar ponselnya yang terus terang-terangan menunjukkan beragam notifikasi yang tidak berhenti. Terkadang ia merasa lelah dengan semua itu, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Ponselnya sudah menjadi bagian dari kesehariannya, bahkan lebih sering daripada yang ia inginkan. Sejak pindah ke rumah baru, Dina merasa sedikit kesepian. Keputusan untuk tinggal sendiri setelah perceraiannya dengan Dika bukanlah keputusan yang mudah. Namun, ia merasa itu adalah langkah yang tepat untuk menyembuhkan diri. Kalau sudah begini, lebih baik aku keluar dan bernapas sejenak, gumam Dina pada dirinya sendiri. Ia pun menutup ponselnya dan berjalan keluar menuju teras yang sepi. Ketika duduk di kursi kayu yang terletak di depan rumah, Dina menatap langit yang cerah, mencoba menenangkan pikirannya yang seolah berlarian ke sana kemari. Tiba-tiba terdengar suara pintu rumah sebelah yang terbuka. Dina menoleh, melihat seorang pria yang belum pernah ia kenal sebelumnya berdiri di depan pintu rumahnya. Pria itu mengenakan kaos biru polos dan celana jeans gelap. Wajahnya tampak ramah meski ada sedikit kekhawatiran di matanya. "Permisi, saya Awan, tetangga sebelah." "Maaf mengganggu," ucapnya dengan suara yang cukup tenang. Dina tersenyum, sedikit terkejut karena belum ada tetangga yang datang menyapanya sejak ia pindah ke sini beberapa minggu lalu. "Oh, tidak masalah, saya Dina," jawabnya. Awan mengangguk, kemudian duduk di kursi yang ada di sebelah Dina. Ada sedikit keheningan di antara mereka, yang hanya dipecah oleh suara angin yang berhembus pelan. Awan terlihat seperti sedang berpikir keras, tapi akhirnya ia memutuskan untuk membuka percakapan. "Boleh saya tanya? Sepertinya kamu baru pindah ke sini, kan?" tanya Awan dengan lembut. Dina mengangguk, sedikit merasa canggung. "Iya, baru sekitar sebulan ini." "Kamu sendiri sudah lama tinggal di sini?" Awan menghela napas pelan. "Sudah beberapa tahun, tapi sepertinya kita belum sempat bertemu sebelumnya." "Maaf, saya baru sadar kalau kita tetangga." Dina tertawa kecil, sedikit lebih santai. "Ya, saya memang lebih sering di rumah dan jarang keluar. Tidak banyak teman juga sih." Awan menatap Dina sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Saya paham kok, setiap orang punya cara masing-masing untuk menghadapi masa-masa sulit. Kalau kamu tidak keberatan, saya bawa kopi. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol sedikit." Dina merasa sedikit terkejut dengan tawaran Awan. Namun ia merasa ini adalah kesempatan bagus untuk mulai berinteraksi dengan seseorang. "Kopi? Terdengar bagus juga," jawabnya sambil tersenyum. Awan berdiri dan kembali masuk ke dalam rumahnya, sementara Dina menatap pemandangan di sekelilingnya. Rumah-rumah tetangga yang tertata rapi, jalan yang sepi, dan udara yang begitu segar. Meski baru beberapa minggu tinggal di sini, Dina merasa seolah-olah ada yang kurang. Entah mengapa, dia merasa tidak sepenuhnya bisa menikmati kesendirian ini. Tak lama kemudian, Awan kembali dengan 2 cangkir kopi di tangannya. Ia menyodorkan 1 cangkir pada Dina, yang kemudian menerimanya dengan senyum kecil. "Makasih ya," ucap Dina, merasakan kehangatan kopi yang baru saja diseduh. "Tidak masalah, lagi pula siapa tahu bisa jadi teman ngobrol yang asyik," jawab Awan sambil duduk kembali di kursi yang tadi ia tinggalkan. Mereka mulai berbincang ringan tentang berbagai hal. Awan bertanya tentang pekerjaan Dina, sementara Dina juga tidak ragu untuk bertanya tentang kehidupan Awan yang ternyata bekerja di sebuah perusahaan desain grafis. Percakapan mereka terasa mengalir begitu saja tanpa ada rasa canggung lagi. Awan adalah tipe orang yang mudah bergaul, dan Dina merasa nyaman berbicara dengannya meski baru pertama kali bertemu. Namun, meskipun percakapan mereka terasa ringan, Dina mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Awan. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik, meskipun ia berusaha mengabaikan perasaan itu. Ia tahu betul bahwa ia belum siap untuk membuka hati lagi setelah perceraiannya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Awan memiliki daya tarik tertentu yang membuat Dina ingin tahu lebih banyak tentangnya. "Awan, aku penasaran, apakah kamu selalu ramah seperti ini kepada orang baru?" tanya Dina, mencoba mengalihkan pikiran yang mulai mengusik hatinya. Awan tertawa pelan, menjawab dengan santai, "Biasanya sih enggak, tapi entah kenapa aku merasa nyaman ngobrol sama kamu. Mungkin karena kita sama-sama baru di sini." "Ya?" Dina tertawa kecil, merasa sedikit lebih rileks. Mereka melanjutkan percakapan yang semakin hangat. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat.
Hari mulai beranjak sore, dan langit yang tadinya cerah mulai berubah menjadi jingga. Dina menatap matahari yang perlahan tenggelam, menyadari bahwa pertemuan ini memberi warna baru dalam harinya yang sebelumnya terasa sepi dan monoton. Namun, di dalam hati Dina, ia mulai merasakan kebingungan. Apakah ini hanya perasaan sementara, atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik pertemuan ini? Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati momen ini. Tidak perlu terburu-buru. Hari-hari berlalu setelah pertemuan pertama itu, dan meskipun Dina merasa tidak ingin terburu-buru, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Setiap kali Awan datang untuk mengajak ngobrol, entah itu tentang cuaca, pekerjaan, atau hal-hal ringan lainnya, Dina merasa ada kehangatan yang mulai mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Meski tak banyak kata yang keluar, kehadiran Awan memberi sedikit warna dalam kehidupan Dina, yang sebelumnya terasa monoton dan sepi. Suatu sore, ketika Dina baru saja pulang dari pasar dan menaruh belanjaannya di dapur, ponselnya bergetar. Ia mengambil ponsel itu dan melihat bahwa ada pesan dari Awan. "Dina, aku ada ide bagus. Gimana kalau kita jalan-jalan ke taman dekat sini? Pagi ini cuacanya cerah banget. Aku rasa kamu butuh hiburan setelah seharian belanja." Pesan Awan yang cukup singkat, namun terasa seperti undangan yang ramah. Dina menatap layar ponselnya, sedikit ragu. Ia tahu bahwa dia tidak seharusnya terlalu cepat membuka hatinya. Tetapi, entah kenapa ada sesuatu dalam diri Awan yang membuatnya merasa nyaman. "Kenapa tidak?" jawab Dina, akhirnya setuju. Tak lama kemudian, mereka bertemu di taman yang tak jauh dari rumah mereka. Dina mengenakan pakaian santai, sementara Awan sudah menunggu di dekat gerbang taman dengan senyum lebar di wajahnya. Mereka mulai berjalan perlahan menyusuri jalan setapak, ditemani oleh kicauan burung dan suara angin yang menyentuh daun-daun pohon. "Bagaimana kabarmu hari ini? Belanjaannya lancar?" tanya Awan sambil berjalan di samping Dina. Dina mengangguk. "Lancar kok, tapi kadang merasa capek juga. Belanja sendirian itu agak membosankan." "Ya?" Awan tertawa pelan, menatap Dina dengan penuh perhatian. "Ya, aku bisa bayangkan. Kadang belanja bisa jadi aktivitas yang menyenangkan kalau ada teman. Kalau kamu butuh teman belanja, aku siap kok." Dina tersenyum, sedikit merasa lega dengan candaan Awan. "Hahaha, kamu serius ya? Jangan-jangan kamu malah bosan nanti kalau menemani aku belanja." "Aku yakin tidak akan bosan. Lagi pula, aku suka berinteraksi dengan orang yang punya cerita. Sepertimu, misalnya," jawab Awan, dengan nada yang lebih serius namun tetap santai. Mendengar itu, Dina merasa sedikit tersentuh. Selama ini, ia merasa banyak orang hanya menganggap dirinya sebagai seseorang yang biasa-biasa saja. Namun, Awan tampaknya benar-benar melihatnya lebih dari itu. Entah mengapa, ia merasa ada kenyamanan dalam cara Awan berbicara padanya. Mereka berjalan menuju bangku yang terletak di tengah taman, dan duduk di sana. Waktu seolah berhenti, dan semua perasaan canggung yang sempat ada sebelumnya perlahan menghilang. Dina menyandarkan punggungnya ke sandaran bangku, menikmati udara segar yang mengelilinginya. "Dina, aku tahu mungkin ini terlalu cepat, tapi aku ingin kamu tahu kalau aku menghargai waktu yang kita habiskan bersama," kata Awan, memecah keheningan. "Kamu tahu, aku tidak banyak punya teman di sini. Jadi, obrolan sederhana seperti ini menjadi sangat berarti." Dina menatap Awan dengan serius. "Aku juga merasa begitu. Rasanya aneh, ya? Kita baru saling kenal beberapa minggu, tapi entah kenapa aku merasa nyaman bicara denganmu." Awan tersenyum, sedikit kikuk, tetapi ada kehangatan dalam senyum itu. "Aku senang mendengarnya. Kadang aku memang lebih suka berbicara dengan orang yang jujur dan apa adanya. Tidak perlu ada topeng atau pretensi." Dina mengangguk, merasakan kesamaan dalam apa yang mereka rasakan. Selama pernikahannya dengan Dika, ia merasa seperti hidup dalam bayang-bayang dan harapan yang tak pernah benar-benar tercapai. Namun, pertemuannya dengan Awan, meskipun baru sebentar, mulai memberi Dina rasa bahwa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi tinggi. Hanya dua orang yang berbicara dan saling mengerti satu sama lain. Mereka terus berbincang, bercakap-cakap tentang berbagai hal ringan. Dari hobi, makanan favorit, hingga tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi. Obrolan mereka tidak terburu-buru, tidak ada yang dipaksakan. Hanya perasaan saling terbuka dan menghargai yang tumbuh di antara mereka. Tengah obrolan, Awan tiba-tiba berhenti berbicara dan menatap langit. "Kamu tahu, Dina, aku rasa terkadang kita semua butuh waktu untuk mengerti apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini." Dina memandang Awan dengan tatapan penuh perhatian. "Benar, aku merasa seperti itu juga.
Banyak hal yang belum aku mengerti tentang diriku sendiri, dan itu membuatku bingung. Awan mengangguk pelan. Kadang, kita tidak perlu terburu-buru mencari jawabannya. Semua akan datang pada waktunya. Mereka duduk dalam keheningan sejenak menikmati momen tersebut. Dina merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Awan, dengan segala keterbukaannya, memberi Dina rasa nyaman yang perlahan membangun harapan baru dalam hidupnya. Namun, di dalam hati Dina, ia tetap bertanya-tanya, apakah perasaan ini benar? Apakah ia sudah siap untuk membuka hatinya lagi setelah semua luka masa lalu? Tapi di saat yang sama, ia merasa bahwa Awan adalah orang yang berbeda. Mungkin, hanya waktu yang bisa menjawab. Hari-hari setelah pertemuan mereka di taman terasa semakin ringan bagi Dina. Awan mulai menjadi bagian penting dalam hidupnya, bahkan lebih dari yang ia harapkan. Setiap kali mereka bertemu, ada perasaan hangat yang mulai tumbuh dalam dirinya. Awan tidak hanya sekadar tetangga atau teman bicara, tetapi ia mulai menjadi sosok yang Dina harapkan hadir di kehidupannya. Meski Dina masih ragu, ia tak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa ada kedekatan yang semakin nyata antara mereka. Namun, perasaan itu tidak datang tanpa kekhawatiran. Dina masih merasa ada beban dalam hatinya, bekas luka yang ditinggalkan oleh pernikahannya dengan Dika. Ia takut kalau ia membuka hatinya lagi, ia akan terluka seperti dulu. Setiap kali Awan mendekat dan menunjukkan perhatian lebih, Dina merasakan ada ketakutan yang semakin mendalam. Apakah ia siap untuk membuka dirinya kembali? Apakah Awan akan tetap ada jika ia menyakiti hatinya? Suatu malam, ketika hujan turun deras di luar, Awan mengirimkan pesan singkat. Dina, bisa kita bicara? Aku ingin datang ke rumahmu. Dina menatap layar ponselnya, hatinya berdebar. Ia tahu bahwa perasaan yang ia coba sembunyikan sudah semakin sulit untuk dipendam. Dengan sedikit keraguan, ia membalas pesan Awan. Ya, tentu, aku akan menunggumu. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan di pintu. Dina membuka pintu dan melihat Awan berdiri di sana, dengan jaket basah karena hujan. Matanya menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar keinginan untuk ngobrol. Ada kegelisahan yang jelas terpancar di wajahnya. Awan, ada apa? Tanya Dina dengan hati yang mulai cemas. Awan hanya tersenyum tipis dan melangkah masuk ke dalam rumah Dina. Aku ingin berbicara, Dina. Aku merasa ada yang perlu kita bahas. Dina menatapnya, merasa gugup. Apa yang ingin kamu bicarakan? Awan duduk di sofa, kemudian menatap Dina dengan serius. Aku tahu kita berdua tidak terburu-buru, tapi aku mulai merasa ada yang lebih dari sekadar pertemanan di antara kita. Aku suka kamu, Dina. Tidak hanya sekadar teman, tapi lebih dari itu. Aku ingin tahu apakah kamu merasa hal yang sama. Dina terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menggelegar dalam pikirannya. Hatinya berdebar keras. Ia tahu Awan tulus, namun hatinya masih dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Ia memikirkan Dika, memikirkan kegagalan pernikahannya, dan rasa sakit yang masih mengendap di dalam hatinya. Apakah ia siap untuk merasakannya lagi? Awan melanjutkan, aku tidak menginginkan kamu terburu-buru atau merasa tertekan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku ada di sini. Aku tidak akan pergi. Aku ingin menjalani semuanya dengan perlahan, langkah demi langkah, jika kamu mengizinkannya. Dina memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan dirinya. Suara hujan yang terus turun deras membuat suasana terasa semakin intens. Ketakutannya membesar, namun ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Sesuatu yang sudah lama ia sembunyikan, sebuah harapan kecil yang tumbuh perlahan. Awan, aku takut. Aku takut jika aku membuka hatiku lagi, aku akan terluka. Aku takut jika aku memberi kesempatan lagi, aku akan kecewa seperti dulu, kata Dina. Awan menghela napas dan mengulurkan tangannya ke arah Dina, menggenggam tangannya dengan lembut. Aku paham, Dina. Aku tahu kamu pernah terluka, dan itu bukan sesuatu yang bisa sembuh dalam semalam. Tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini bukan untuk mengecewakanmu. Aku tidak ingin menyamakan diriku dengan masa lalumu. Aku ingin kita berjalan bersama, tanpa terburu-buru, tanpa ada tekanan. Aku akan memberikanmu ruang, tapi aku juga ingin menjadi bagian dari hidupmu, jika kamu menginginkannya. Dina menatap Awan, matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa sebuah kehangatan yang tulus mengalir dari Awan. Dia bisa merasakan bahwa Awan tidak seperti yang lain. Dia bukanlah seseorang yang akan meninggalkan atau mengecewakan. Ia mungkin belum siap sepenuhnya, tetapi perasaan yang berkembang di dalam hatinya tak bisa ia pungkiri lagi. Awan, suara Dina terhenti sejenak.
Aku takut membuka hati lagi. Aku takut jika aku memberikan kesempatan, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku masih merasa belum siap, tapi aku juga merasa ada yang berbeda denganmu. Mungkin aku bisa memberi kesempatan itu. Mungkin kita bisa coba, perlahan. Awan tersenyum, senyum yang penuh dengan pengertian dan kesabaran. Aku tidak akan memaksamu, Dina. Aku hanya ingin kamu tahu, aku di sini untukmu. Kapanpun kamu siap, aku akan ada. Tidak ada yang perlu terburu-buru. Kita bisa memulai langkah pertama ini bersama-sama. Dina merasa ada beban yang terangkat dari dadanya. Kata-kata Awan memberinya rasa aman yang sudah lama hilang. Ia tidak lagi merasa takut akan masa depan, karena ia tahu bahwa Awan akan ada di sana, mendukungnya tanpa syarat. Mungkin ini adalah awal yang baru, sebuah perjalanan yang belum selesai, tetapi setidaknya mereka akan menjalani itu bersama. Dengan hati yang lebih ringan, Dina tersenyum. Terima kasih, Awan. Aku ingin mencoba. Aku ingin berjalan perlahan denganmu. Awan mengangguk, dan mereka berdua duduk dalam keheningan yang hangat. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan lagi. Mereka tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dan meskipun penuh ketidakpastian, mereka siap melangkah bersama, menghadapi masa depan yang lebih cerah, perlahan-lahan. Sudah hampir 3 bulan sejak malam itu, malam ketika Dina akhirnya berkata bahwa ia ingin mencoba membuka hatinya kembali, perlahan. Sejak saat itu, kehidupan Dina berubah, tidak dalam cara yang mencolok, melainkan lewat hal-hal kecil yang membuat hari-harinya terasa lebih hidup. Kehadiran Awan bukan hanya menjadi pelengkap hari, tapi juga penyemangat yang membuat Dina percaya bahwa ia bisa menyusun ulang kepingan-kepingan dirinya yang sempat berserakan. Pagi itu, matahari menyelinap pelan melalui jendela ruang tamu. Dina duduk di meja makan, menyeduh kopi seperti biasanya. Di hadapannya, ada sebuah kotak kecil berisi buku catatan yang sudah lama ia tinggalkan. Buku tempat ia menulis segala keresahan hatinya setelah perceraiannya. Hari ini, entah mengapa, ia merasa ingin membuka kembali halaman-halaman lamanya. Saat membalik lembar demi lembar tulisan yang pernah ia buat dengan penuh air mata, Dina tidak lagi merasa sedih. Ia hanya tersenyum, senyum penuh penerimaan. Masa lalu itu bagian dari dirinya, dan kini, ia tidak ingin lagi melawannya. Ia ingin berdamai, dan ia sadar, ia sudah hampir sampai ke sana. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Awan. Pagi Dina, aku lagi di toko roti favoritmu. Mau aku bawakan roti coklat seperti biasa? Dina membalas dengan cepat. Tentu, dan kopi pahitnya jangan lupa ya. Tidak butuh waktu lama sebelum Awan muncul di depan pintu, dengan roti hangat di tangan dan senyum khasnya, yang selalu menenangkan. Hari ini cuacanya bagus banget. Gimana kalau kita jalan-jalan ke danau sore nanti? Tempatnya nggak terlalu jauh dan sepi. Cocok buat mikir atau ngobrol. Dina mengangguk, kedengarannya menyenangkan. Aku butuh udara segar juga. Sore harinya, mereka berjalan menyusuri tepi danau kecil yang tersembunyi di balik perkebunan warga. Tempat itu tenang, hampir seperti dunia yang terpisah dari hiruk-pikuk kota. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang. Hanya suara riak air dan dedaunan yang mengisi keheningan. Dina, Awan mulai bicara. Menatap permukaan air yang tenang. Aku tahu selama ini kamu banyak berpikir. Tentang dirimu, tentang kita. Dan aku juga begitu. Aku tidak pernah menduga bisa merasa sedekat ini dengan seseorang secepat ini. Tapi kamu berbeda. Dina menoleh pelan. Berbeda bagaimana? Bersamamu, aku tidak merasa perlu jadi orang lain. Aku bisa jadi diriku sendiri. Dan itu rasanya sangat langka. Kamu membuatku merasa cukup, dan itu sesuatu yang tidak pernah benar-benar aku rasakan sebelumnya. Dina menatap Awan. Matanya sedikit berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena ia merasa dilihat, benar-benar dilihat. Ia mengambil napas panjang sebelum menjawab, Awan, kamu tahu, aku butuh waktu lama untuk menyadari bahwa aku tidak harus sempurna untuk dicintai. Bahwa luka bukan sesuatu yang harus disembunyikan, tapi bagian dari perjalanan. Awan tersenyum dan menggenggam tangan Dina. Aku mencintaimu, Dina. Bukan karena kamu sudah sembuh dari semua lukamu, tapi karena kamu berani tetap berdiri, meskipun pernah jatuh. Aku ingin berjalan bersamamu. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai teman, sebagai pasangan. Kita bisa saling belajar. Dina menatap Awan lama. Kata-katanya seperti menembus dinding terakhir, yang selama ini ia bangun untuk melindungi hatinya. Kali ini, dinding itu runtuh bukan karena dipaksa, tapi karena ia memilih untuk menjatuhkannya sendiri. Aku juga mencintaimu, Awan, katanya pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut mengatakannya.
Mereka saling berpelukan, membiarkan kehangatan tubuh masing-masing menjawab segala keraguan yang sempat ada. Di sekitar mereka, danau tetap tenang, seolah ikut menjadi saksi akan sebuah awal yang baru. Sebuah langkah maju dari dua hati yang pernah hancur, tapi kini berani untuk disatukan. Beberapa minggu kemudian, Awan dan Dina mulai terbiasa membagi hari-hari bersama. Tidak ada tekanan, tidak ada janji manis berlebihan. Mereka hanya saling mendukung, saling mendengar, dan saling belajar menerima satu sama lain apa adanya. Dan di sebuah pagi yang cerah, ketika Dina sedang menyiapkan sarapan, dan Awan membaca koran di ruang tamu, mereka tersenyum tanpa perlu berkata apa-apa. Karena kini, mereka tahu bahwa cinta tidak selalu datang dengan dentuman besar. Kadang, cinta datang dalam bentuk sederhana. Secangkir kopi, obrolan di taman, atau genggaman tangan yang tak pernah melepaskan, meski dalam diam.